Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita ambil saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi sebelum kita membahas video ini, pasti kalian semuanya pada mencari-cari aku gitu. Kak Clarissa kemana sih? Kak Clarissa kemana? Ya memang pada beberapa waktu saat kemarin, Clarissa belum sempat gitu ya mengupload video terbaru dikarenakan karena anak dari saya sakit gitu. Siapa sih yang namanya hati seorang ibu yang tidak mengkhawatirkan anaknya gitu. Jadi namanya rumah sakit sekarang kita tidak bisa keluar masuk dengan seenak kita sendiri, jadi harus yang menunggu itu maksimal 2 orang dan itu pun kita harus melakukan swab test atau rapid test. Jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya buat para subscriberku, kemarin aku belum bisa mengupload video terbaru. Jadi pada kesempatan kali ini mulai kedepannya alhamdulillah sudah bisa normal kembali. Dan oke, kita lanjutkan sama pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang siapa jodoh kamu nanti. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini, oke? Jadi seperti biasanya, Clarissa akan menggunakan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, kalian gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Dan sekarang kita ambil kartunya. Jadi aku harap teman-teman semuanya jangan kecewa ya. Karena kemarin Clarissa belum bisa upload video terbaru. Dan pada kesempatan kali ini dan seterusnya mudah-mudahan sudah normal kembali dan diberikan kelancaran, oke? Oke, langsung ya kita shuffle kartunya. Dan ingat ya teman-teman semuanya, fokuskan pada tema video kali ini, yaitu siapa jodohmu nanti, oke? Langsung saja kita shuffle kartunya. Kita mengambil 3 kartu yang memang sesuai dengan energi kalian. Oke. Kita coba. Oke, 1 kartu di sini sudah terbuka. Siapa jodohmu nanti? Oke, di sini kartu yang kedua. Keren sih kartunya. Oke, kita ambil kartu yang paling atas yang terbuka ya di sini. Oke. Yes. Kita tata terlebih dahulu. Ini gini ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi seperti Clarissa sarankan tadi, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika teman-teman semuanya masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari 1 pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari 1 pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati
hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, kita coba ya lihat. Oke, kita coba kita lihat. Kita ambil 5 kartu aja pada tiap decknya ya. Kita hanya mengambil 5 bagian kartu aja. Oke, di sini kartu yang pertama ada kartu Knight of Wands. Terus kartu yang kedua ada kartu Three of Wands, 3 tongkat ya. Kita coba lihat terlebih dahulu. Oke, untuk kartu, karena kita hanya mengambil 5 deck kartu, berarti kita kurang 3. Oke, kartu yang ketiga, kartu yang kedua, kartu yang kelima ya, maaf, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah, berarti ini kita singkirkan terlebih dahulu. Dan sekarang Clarissa geser terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga melihat secara jelas dari visual kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke? Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu siapa jodoh kamu nanti. Oke? Kalau di sini sih Clarissa melihat bahwa dia adalah orang baru gitu ya. Jika kalian bertanya gitu, siapa sih dia, berasal dari mana? Menurut saya di sini yang saya baca energinya, dia adalah orang baru, orang yang belum pernah kalian kenal sama sekali. Artinya kalian belum pernah ketemu dia, kalian dulunya juga belum pernah menjalin sebuah hubungan, atau bahkan di sini yang Clarissa lihat dalam artian tuh ini muncul gitu ya, bisa jadi kayak orang baru kenal, kemudian kayak kenal kamu nyapa di Facebook, di sosmed kamu, atau bisa juga gitu pertemuan yang secara tidak disengaja. Di sini yang saya lihat. Tetapi di sini yang saya lihat orangnya memang sih sederhana banget gitu. Dalam artian tuh orangnya nggak terlalu glamor, nggak terlalu dalam artian tuh tampil yang maskulin banget gitu. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, kalau misalnya dia seorang perempuan, dia juga dalam artian tuh tidak terlalu dalam artian tuh kayak kan ada gitu. Biasanya seorang perempuan tuh yang dandar kayak dandan yang bermake up gitu. Tapi kalau orang ini sih dandan tapi yang natural gitu. Terus orangnya yang saya lihat, orangnya nggak banyak bicara, mungkin bisa dibilang ya sedikit cuek. Tetapi orangnya memiliki jiwa atau pesona yang sangat tinggi. Orangnya berkarismatik menurut saya di sini. Terus orangnya juga bisa dibilang cueknya itu yang kayak nggak bisa dikalahkan. Dalam artian tuh gimana ya gitu. Kamu itu orangnya yang suka gitu. Dalam artian tuh suka diajak ngobrol tapi dianya nggak bisa bicara gitu. Dalam artian tuh orangnya nggak terlalu pandai dalam berkata-kata, atau mungkin orangnya itu memang basically-nya dia memang cuek gitu. Dan di sini adalah tantangan terbesar kamu gitu untuk bagaimana gitu caranya biar orang ini tuh bisa membuka komunikasi. Karena menurut Clarissa di sini gitu, orang ini tuh kalau nggak misalnya nggak kamu pancing komunikasi, ya dia nggak bakalan komunikasi gitu. Jadi kayak kamu yang harus ditantang untuk mencari topik gitu, mencari topik untuk kamu jadikan sebagai sebuah bahasan gitu. Karena apabila tidak demikian, ya maka ya udah gitu, kayak diem-dieman gitu, yang diem cepet pulang. Ini tuh kayak seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini sih orangnya menurut saya orang yang tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu. Misal kamu nanti itu kayak deket dengan dia gitu, cuman kayaknya kamu nggak langsung ngerti deh gitu, dalam artian nih orang suka sama kamu atau enggak gitu. Tapi kenapa demikian gitu, karena orang ini tuh kayak suka dengan proses yang terjadi gitu. Jadi intinya tuh apa sih? Oke, aku nggak akan terlalu terburu-buru gitu dalam mengungkapkan perasaan atau isi hati dia sama kamu. Walaupun dia suka sama kamu, tetapi dia tidak langsung mengungkapkan. Kenapa demikian gitu? Karena orang ini menghargai sebuah proses. Dia ingin tahu gitu, mempelajari karakter kamu seperti apa, mempelajari kamu ini orangnya kayak gimana, kamu ini cocoknya ini diapakan gitu. Jadi kayak orang ini tuh tipe orang yang slowly, tapi dia serius gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga dalam artian tuh tipe orang yang kayak di awal sih dia tertutup gitu. Dalam artian mungkin kamu merasa apabila kamu kayak pertama kali kenal sama dia gitu, kayak kamu rasanya ada sesuatu hal yang ditutup-tutupin gitu.
Tapi dalam artian tuh hal tersebut itu bukan dia lakukan semata-mata dia memiliki rahasia keburukan besar, bukan. Tetapi orang ini tuh kayak memiliki porsi tersendiri gitu loh. Tahu nggak sih memiliki porsi tersendiri tuh? Artinya tuh gini, kalau misalnya dia baru kenal sama seseorang gitu, baik sama kamu ataupun yang lain, dia nggak langsung terbuka gitu. Dalam artian ya tahu dong gitu, namanya privasi gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah melewati beberapa tahapan, udah kenal dia banget, nah maka orangnya itu enak kok diajak untuk berbicara, untuk mengungkapkan tentang keluh kesah dia. Karena yang saya lihat tuh kayak orang ini tuh akan menceritakan sesuatu hal apabila dia udah kayak ngerasa deket banget sama kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu di awal gitu ya, kamu kayak ngerasanya orangnya kok tertutup banget sih, jangan-jangan dia ada rahasia, jangan-jangan dia ada sebuah rahasia besar yang dia tutupin gitu. Kamu nanti ngerasanya seperti itu. Tapi bukan demikian gitu. Hal yang ditutupin tuh bukan karena keburukan dia, tetapi dia memiliki porsi atau privasi tersendiri gitu. Kapan waktunya dia untuk mengungkapkan tentang unek-unek dia gitu, tentang apa yang dia sembunyikan gitu, dan kapan belum saatnya, dalam artian tuh kayak dia ngomong tentang hal tersebut gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa orangnya sih menurut saya ya, orangnya nggak begitu romantis, tetapi romantisnya dia gitu muncul di saat waktu tertentu gitu. Jadi kayak mungkin kamu ketika jalan sama dia gitu, kamu kayak ngerasa bahwa orang ini kayaknya nggak bisa romantis ya gitu. Jangan salah gitu, justru orang yang biasanya cuek seperti ini, sisi romantisnya tuh dapet di kala momen tertentu gitu. Dan kamu akan merasakan sebuah hal tuh yang kayak ngerasa, wah ini orang ternyata so sweet banget loh gitu. Di balik kecuekan dia ternyata masih ada sisi romantisnya gitu, yang membuat hati kamu itu kayak merasa berkesan gitu. Ini romantisnya berbeda gitu, nggak kayak orang yang pernah kamu kenal-kenal dulu gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa nantinya kamu akan melewati begitu banyak gitu ya alur cerita yang sangat panjang bersama dia. Mulai kamu seneng bareng, sedih bareng, bahagia bareng gitu. Intinya itu segala proses tentang gitu ya kedekatan kamu bersama dia sampai jenjang pernikahan gitu. Kamu nantinya itu akan kamu dapatkan bersama dia. Ya, justru hal seperti itu yang bagus untuk kamu pertahankan. Karena apa gitu? Apabila kamu menjalani sesuatu secara instan gitu, ya pasti cerita kamu juga bakalan instan gitu. Ada part-partnya gitu. Tetapi apabila kamu menjalani sebuah proses gitu, di sini kamu nanti akan menikmati hikmatnya cinta itu seperti apa. Misal gitu, mulai dari cara sama-sama berkorban, sama-sama berjuang, sama-sama menghadapi suatu problem atau masalah. Di sini gitu, kamu nantinya itu akan dapatkan bersama orang yang bersama kamu ini gitu. Terus saya juga melihat bahwa dia memang tipikal seseorang yang berkesan dingin gitu. Berkesannya dingin, tapi kayak gini loh. Dalam artian tuh dia memang dingin gitu. Cuman apabila dia kayak ngerasa dingin, berarti ada sesuatu hal yang sedang dia sembunyikan. Karena dia bukan tipikal seseorang yang dalam artian tuh kayak ada sesuatu hal yang dalam artian ingin dia ungkapkan. Dia langsung frontal. Dia bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Tetapi yang Clarissa lihat, dia adalah tipikal seseorang yang kayak gini loh. Ini waktunya udah tepat apa belum untuk aku cerita tentang intinya tuh unek-unek dia gitu. Kalau misalnya memang waktunya udah tepat gitu, ya dia pasti bakalan ngomong gitu. Kalau misalnya waktunya belum tepat, ya maka dia menunggu sampai situasinya tepat gitu. Jadi kayak berkesannya itu dingin gitu. Berarti kalau misalnya kamu merasa dia dingin gitu, berarti ada sesuatu hal yang mungkin tuh kayak sedang dia rasakan gitu. Mungkin kayak dia ngerasa kesulitan, mungkin dia sedang ada sesuatu hal yang kayak misalnya nggak kamu suka dari kamu, nggak dia suka dari hubungan ini gitu. Jadi seperti itu. Terus aku juga melihat dia tipikal seseorang yang sederhana gitu. Sederhana itu dalam artinya tuh apa? Dia nggak perlu menjadi orang lain untuk disukai orang yang dia sayang, tetapi dia cukup menjadi diri dia sendiri untuk disayang sama orang yang dia sayang gitu. Jadi paham sih, kan biasanya ada seseorang itu yang kayak berusaha terlihat perfect gitu di hadapan orang yang dia sayang, dengan harapan apa gitu. Ya biar harapan orang yang dia sayang itu suka sama dia gitu. Tapi kalau orang ini tuh yang enggak gitu. Dia tuh tipe orang yang apa adanya banget, yang terbuka banget gitu. Adanya aku gini, kamu suka sama aku ya silahkan gitu. Kalau misalnya kamu nggak suka gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Kamu cari yang lain gitu. Misalnya itu seperti itu, karena dia tipikal seseorang yang seperti itu. Tadi saya juga melihat bahwa di sini tuh kayak dia memiliki apa ya? Dalam artian tuh kekuatan cinta yang dalam banget gitu. Artinya tuh apa sih? Ya bisa dibilang tuh kayak kekuatan cinta orang ini tuh kayak nggak bisa dikalahkan. Jadi kayak ketika orang ini mencintai, wah kamu bakalan ngerasa gitu. Dalam artian tuh dicintai dia yang sepenuhnya itu seperti apa. Dan di sini gitu. Tapi yang seremnya lagi gitu, apabila orang ini sudah dikecewakan gitu, maka kamu jangan harap ya dalam artian tuh kayak mendapatkan rasa maaf dari dia, mendapatkan pintu maaf dari dia. Karena yang saya lihat gitu,
Dia tuh tipikal seseorang yang gini loh, dia mencintai seseorang, ini hampir sama sih seperti kamu tipikal seseorang yang kayak gini loh. Ketika kamu tulus sayang sama seseorang, maka kamu akan memberikan semua hati kamu dan semua cinta kamu untuk dia. Tetapi apabila kamu sudah dikecewakan, nah itu tuh yang kayak membuat kamu tuh kayak bener-bener kecewa. Nah dia tipikal seseorang yang seperti itu. Jadi buat kamu harus hati-hati dalam bertutur kata atau melakukan sebuah tindakan gitu. Apabila kamu ceroboh dan tidak hati-hati, maka nih orang ngambeknya itu serem gitu. Maka kamu di sini tuh yang kayak intinya tuh kayak berani membangunkan singa yang tidur gitu, seolah-olah itu seperti itu. Terus di sini sih Clarissa juga melihat bahwa orangnya benci dengan kemunafikan gitu. Kemunafikan tuh artinya tuh apa sih gitu? Ya seburuk-buruknya kamu dia masih bisa menerima asalkan kamu jujur gitu. Dan intinya tuh sebaik-baiknya kamu gitu, apabila kamu nggak jujur gitu, dia nggak suka. Jadi intinya tuh kayak nih orang itu menghargai sebuah kejujuran gitu. Baik kamu buruk, asalkan kamu jujur nggak masalah, dia bisa menerima gitu. Dan orang ini juga menurut saya sih kayak nggak terlalu suka ya dibahas masa lalu dia gitu. Dalam artian tuh kayak mungkin maksud dari orang ini adalah yang lalu ya sudah, biarlah berlalu gitu. Kita buka lembaran baru, membuka kisah yang baru, dan kita memikirkan jenjang selanjutnya atau masa depan ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi nih orang itu memang bukan tipikal seseorang yang benar-benar bisa dibilang tuh apa ya, suka. Ya memang sih gitu, dalam arti tuh terkadang ada seseorang yang suka membahas masa lalu gitu, suka membahas tentang dalam artian tuh kepahitan hubungan cinta dia dulunya itu seperti apa gitu. Terkadang ada seseorang yang kayak suka gitu menceritakan tentang hal itu. Tapi kalau orang ini tuh tidak, karena dia beranggapan yang lalu ya sudah gitu, biarlah berlalu. Kita membuka lembaran yang baru untuk masa depan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan di sini ada kartu Knight of Wands gitu. Kartu Knight of Wands di sini menggambarkan tentang intinya itu kayak gini ya, orang ini tuh tipikal seseorang yang memang sih gitu tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi orang ini tuh menurut saya itu kayak apa yang dia lakukan itu udah bener gitu. Dalam artian tuh apa sih ya, mungkin bagi kamu gitu terkadang ada perasaan yang kayak nih, aku ini nggak sabar sebenarnya kamu ke aku ini seperti apa sih gitu, sebenarnya perasaan cinta kamu ini sebesar apa gitu. Terkadang kamu ada perasaan yang seperti itu. Cuman yang saya lihat tuh kayak orang ini tuh gini loh, dalam artian tuh aku nggak terlalu cepet-cepet untuk ngedapetin kamu, tetapi gitu dalam hati dia tuh kayak seolah dia akan berjanji gitu. Dalam artian tuh sepanjang dia kenal sama kamu, cintanya ini stabil untuk kamu, semakin lama semakin sayang gitu. Terkadang ada dari seseorang itu yang gombalnya doang gede di awal gitu, tapi setelah kamu bener-bener terjun menjalin hubungan sama dia tuh makan tuh busuknya gitu. Dalam artian kena kibul deh gitu. Yang dulu dia tulus di awal, endingnya ya tahu sendiri gitu, dia nyakitin kamu, dia mengkhianatin kamu, dan itu yang membuat kamu sebenarnya juga ada sih gitu perasaan trauma gitu, yang membuat kamu itu kayak ngerasa bahwa terkadang di dalam benak kamu ya gitu, kayak kamu masih belum siap membuka hati untuk orang baru. Itu alasannya gitu, karena kamu kayak masih merasa takut gitu untuk kamu disakitin lagi gitu. Dan di sini seperti yang saya bilang tadi ya gitu, bahwa memang dia tipikal seseorang yang tidak suka menoleh ke belakang gitu. Tidak suka menoleh ke belakang tuh apa sih gitu? Ya berarti orang ini tuh kayak nggak terlalu suka membahas masa lalu dia gitu. Walaupun intinya tuh apa ya? Ya mungkin dia bakalan menceritakan tentang dalam artian tuh masa lalu hidup dia. Dalam artian tuh dia pernah berjuang, dia hidup mandiri, yang dia itu kayak nggak pernah menggantungkan orang tua, mulai dari dia dulu sekolah mungkin waktu SD dia udah kayak belajar bekerja gitu, yang kayak udah apa-apa banting tulang untuk diri dia sendiri gitu, untuk keluarga dia gitu. Mungkin dia akan menceritakan hal tersebut. Tetapi kalau untuk menceritakan yang kepahitan dia, yang mungkin dia dulu kayak pernah ditinggalkan sama orang yang dia sayang, yang dulu dia pernah dihianatin, no, dia nggak bakalan. Ya mungkin sih gitu, dia pasti bakalan jawab gitu, tapi kayak jawabnya tuh kayak gak sinis, yang kayak males-males gitu. Karena apa? Ya basically-nya dia memang gak suka gitu terlalu membahas gitu ya yang sudah-sudah, apalagi tentang masalah cinta gitu. No, bukan dia banget. Di sini kamu nantinya akan banyak gitu ya, dalam artian tuh mendapatkan sebuah pelajaran hidup dari dia. Artinya tuh apa? Ya kamu nantinya akan mendapatkan sebuah pelajaran berharga banyak di sini yang kamu dapatkan dari dia gitu. Mulai dari sisi dia yang mandiri, kedewasaan dia, perjuangan dia dalam menjalani kesulitan hidup, sampai bahkan di sini yang saya lihat ya, intinya tuh kayak
banyak hal gitu ya yang membuat kamu itu kayak seolah-olah itu berdampak positif bagi diri kamu gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak walaupun orang ini tuh kayak nggak terlalu banyak memberikan kamu petuah-petuah gitu. Misal kamu harus jadi orang kayak gini, misal kamu harus jadi kayak orang kayak gitu gitu. Tapi secara tidak langsung kamu melihat tentang perjuangan dia, tentang apa yang dia lakukan gitu. Kayak seolah itu ada magnet yang untuk kayak wah dia aja dari orang yang biasa banget gitu, terus dia aja dari orang yang kayak gini, terus terus bisa gini, perjuangan dia kayak gini, masa aku nggak bisa gitu. Jadi kayak nantinya itu akan ada banyak hal yang misalnya itu kayak kamu copy dari dia walaupun dia nggak pernah memberikan petuah-petuah sama kamu gitu. Terus di sini Clarissa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang apa sih ya gitu. Dalam artian tuh tidak terlalu suka terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Bukan berarti dia lari dari kenyataan, bukan gitu. Maksudnya itu apa sih Clarissa ngomong seperti itu? Ya, misal gitu, kamu saat ini sedang ada problem sama dia gitu. Maka ya udah gitu. Dia kalau bisa sih menyelesaikannya sekarang gitu. Nggak usah ditunda besok, nggak usah ditunda nanti gitu. Karena menurut Clarissa sih ya, bagi dia itu kayak kalau sebisa mungkin kita masih bisa menyelesaikan masalah hari ini gitu, ya udah kita selesaikan gitu. Karena dia nggak terlalu suka sih dalam artian tuh kayak ngelihat hubungan tuh yang ngambek berlama-lama, ngambek berhari-hari gitu. Ya mungkin kamu di awal pada saat apa ya, pada saat kayak pertama kali kamu kenal sama dia, ya kamu kayak ngerasa nih orang kenapa ya kayak gini gitu. Cuman kayak nantinya kamu lambat laun gitu pasti akan paham gitu. Oh ternyata orang ini tuh kayak nggak suka ya, dalam artian tuh terjebak dalam masalah yang ngambek-ngambekan lama, yang kayak masih anak kecil gitu. Karena dari dia sisi kedewasaan itu dapat. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa orang ini juga nggak ingin terlalu suka ya, maksudnya itu bukan nggak terlalu nggak suka sih, maksudnya itu kayak nggak bisa ngelihat orang yang dia sayang itu sedih gitu. Dan orangnya cukup peka terhadap diri kamu nantinya gitu. Misal kamu gitu ya terjadi sesuatu gitu, misal kayak terjadi sebuah masalah, tujuan kamu nggak ingin kamu ngomong sama dia, tapi orang ini tuh pasti peka gitu, dia pasti bakalan nanya gitu, kamu kenapa sih kok nggak kayak biasanya, kamu kenapa gitu, kok kayaknya ada yang beda. Nah itulah yang disebut dalam artian tuh kepekaan di dalam diri dia gitu. Karena di sini Clarissa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang nggak bisa melihat pasangannya sedih gitu. Pasti orangnya cukup peka gitu. Apabila kamu menyembunyikan sebuah masalah gitu, dia pasti sangat peka. Terus Clarissa juga melihat di sini ya, dia tipikal seseorang yang menurut saya itu apa ya, memiliki jiwa spiritualisme yang sangat tinggi gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini bukan cuma usaha aja gitu. Selain usaha dia juga berdoa. Selain itu dia juga bisa dibilang tuh apa ya, dalam artian tuh ya walaupun intinya itu secara ibadah, secara agamis dia bukan seseorang yang tokoh agamis banget gitu, orang yang benar-benar kayak disegani di lingkungannya gitu. Tapi orang ini tuh kayak masih memiliki nilai norma-norma agama gitu. Jadi kayak jalan hidup dia tuh kayak masih memiliki pedoman agama gitu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang nggak pernah mikirin dia sendiri. Artinya itu apa? Ya misal dia sudah menemukan orang yang dia sayang, ya maka orang ini tuh kayak apa ya, selalu mendoakan orang yang dia sayang dengan harapan ya biar kamu diberi kesehatan, diberi keselamatan, biar hubungan ini selalu dilindungi sama Tuhan, biar apa yang menjadi keinginan kamu dan dia bisa tercapai. Jadi orang ini tuh kayak memiliki sisi yang positif gitu. Intinya tuh kayak seperti itu. Terus orangnya juga menurut saya sih good attitude ya gitu. Good attitude tuh artinya tuh walaupun dia bukan yang kayak pejabat, walaupun dia bukan yang kayak mungkin tuh tipe seseorang yang kayak bener-bener memiliki title lah dalam hidup dia gitu, tapi orang ini tuh kayak gampang disegani orang. Karena apa? Ya dia bisa menghargai orang lain gitu. Makanya orang ini tuh kayak mungkin tuh ketika orang lain menilai dia gitu, jadi kayak orang lain tuh kayak langsung kayak ngerasa segan. Terus di sini ada kartu Knight of Cup gitu. Knight of Cup seperti yang saya bukan seperti yang saya bilang, tetapi gini. Orang ini tuh kayak nantinya itu datang gitu ya. Seolah-olah itu kayak bisa membawa sebuah energi baru dalam kehidupan cinta kamu. Artinya itu apa gitu? Ya, yang kayak semula kamu sudah nggak berharap lagi sama yang namanya cinta, tetapi setelah dia datang atau hadir di dalam hidup kamu, nah inilah yang dinamakan tuh yang kayak seolah dia datang gitu ya, yang kayak seolah ini adalah hadiah kiriman dari Tuhan gitu ya, yang benar-benar untuk
bikin kamu semangat lagi, bikin kamu bangkit lagi, bikin kamu yang kayak percaya bahwa cinta yang sesungguhnya itu ternyata masih ada gitu. Jadi kayak orang ini nantinya hadir gitu, hadir gitu, yang kayak seolah itu bagi kamu itu yang semula kamu udah putus asa gitu. Jadi kayak hati kamu kayak merasa berbunga-bunga, merasa tersenyum-senyum sendiri, merasa intinya tuh bahagia lah gitu. Karena apa gitu? Ya bisa didatangkan seseorang yang memang sesuai dengan keinginan dan harapan kamu. Oke, dan di sini kita lanjut lagi. Untuk teman-teman yang memilih kartu nomor selanjutnya. Oke, di sini ada kartu Fish. Dan yang kedua ada kartu Hello from Heaven. Kemudian di sini ada kartu Indigo and Crystal Children. Dan di sini ada kartu Chakra Clearing. Kemudian di sini ada kartu Victory. Yes. Di sini aku melihat gitu ada kartu Peace gitu. Kartu Peace di sini menggambarkan tentang intinya itu kayak gini, setelah dia hadir gitu di dalam kehidupan cinta kamu gitu, seolah-olah itu kayak kamu ingin menyerahkan semua hati kamu untuk dia. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang orang ini tuh kayak membawa titik kenyamanan yang sebelumnya itu belum pernah kamu rasakan gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak seolah-olah hadir gitu yang membawa sejuta kenyamanan yang kayak seolah-olahnya tuh kamu ingin sekali gitu memberikan semua hati kamu untuk dia. Kamu ingin sekali gitu menunjukkan bahwa aku ini sayang sama kamu, bahwa aku ini kayak berharap besar sama kamu gitu. Ya seperti itu. Terus di sini juga ada kartu Hello from Heaven gitu. Kartu Hello from Heaven tuh apa sih? Ya ini tuh yang kayak seolah dia adalah kabar baik gitu ya dari surga. Intinya tuh apa sih gitu? Ya kayak seolah ini orang datang gitu ya. Memang itu kayak kamu menganggap bahwa ini tuh hadiah dari Tuhan yang memang datang gitu ya, dihadiahkan untuk kamu karena kamu itu kayak bener-bener udah bersabar dalam melewati ujian hidup. Kamu itu tipikal seseorang yang kayak bener-bener intinya tuh tabah deh gitu, walaupun kamu udah disakitin berkali-kali gitu, tapi kayak di dalam diri kamu itu kamu masih yakin gitu bahwa masih ada gitu seseorang yang bener-bener tulus sayang sama kamu, masih ada seseorang itu yang bener-bener menyayangi kamu gitu dengan sepenuh hati dia gitu. Di sini tuh yang seolah-olah seperti itu. Kemudian ada Indigo and Crystal Children, artinya ya di sini tuh yang saya lihat ya bisa dibilang tuh kayak orang ini yang akan mewujudkan keinginan kamu untuk berkeluarga. Artinya tuh apa? Ya mungkin gitu, kamu dulu-dulunya flashback ke belakang gitu. Kamu itu kayak ketika kamu menjalin sebuah hubungan gitu, mudah-mudahan ini yang terakhir. Mudah-mudahan ini yang terakhir yang bener-bener bisa gitu ya. Dalam artian tuh mewujudkan apa yang menjadi keinginan aku, yaitu menjadi keluarga yang ini tuh sakinah mawadah warohmah gitu. Tapi gitu yang masa lalu ujung-ujungnya belum sampai pertunangan, belum sampai pernikahan, dia udah kabur duluan gitu. Jadi kalau ini orang gitu yang saya lihat orang ini yang akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, yaitu bisa membesarkan gitu ya anak-anak dia, bisa menjadi keluarga kecil yang bahagia, yang mawadah, yang warohmah gitu. Di sini aku lihat seperti itu. Dan ada kartu Chakra Clearing gitu. Chakra Clearing itu artinya itu apa? Ya, nantinya bisa dibilang tuh gini, mungkin tuh kayak kamu ngerasa bahwa di awal gitu ya, mungkin tuh di awal tuh yang kayak cukup aku yang mencintai kamu, tapi kayak kamu masih belum sepenuh hati ke aku gitu. Di awal tuh kayak seperti itu. Tapi setelah kamu bener-bener kayak melihat tentang nantinya gitu, setelah kamu mungkin tuh yang kayak bener-bener udah deket sama dia, yang udah melewati beberapa tahapan gitu, kamu nantinya tuh akan melihat bahwa dia juga memiliki rasa dan perasaan yang sama seperti kamu mencintai dia, bahkan bisa lebih besar daripada kamu mencintai dia gitu. Jadi kayak cintanya dia ini lebih besar daripada kamu mencintai dia gitu. Tapi nggak di awal, karena bisa dibilang dia di awal tuh tipikal pribadi itu yang bisa dibilang tuh yang kayak rada cuek, berkesan dingin gitu. Cuman ya setelah kamu bener-bener memahami dia banget gitu, kamu akan lihat gitu bahwa nah ternyata nih orang itu orang yang memiliki perasaan yang juga sama besar kayak kamu gitu.
Terus di sini Clarissa melihat ada kartu victory gitu. Kartu victory itu artinya tuh apa? Ya bisa dibilang nantinya kamu akan mendapatkan sebuah kemenangan dari hubungan yang kamu jalani bersama dia. Artinya apa gitu? Ya otomatis gitu. Ketika kamu bener-bener sudah berjuang, berkorban sama dia, melewati susah seneng bareng gitu, otomatis kan kamu akan lari ke jenjang yang lebih serius dan bisa dibilang sampai berujung ke pernikahan. Dan disitulah gitu. Nantinya itu kamu akan merasakan sebuah kemenangan yang sesungguhnya. Karena apa gitu ya, pacaran aja tapi kayak nggak sampai menikah, itu artinya kamu belum menang. Tetapi apabila kamu kayak bener-bener udah melewati proses sama dia, udah pacaran yang begitu lama, kemudian kamu menikah, nah itu yang dinamakan kemenangan yang sesungguhnya. Karena apa gitu, kemenangan yang sesungguhnya adalah seseorang yang benar-benar bisa memperjuangkan hubungannya sampai ke titik pernikahan. Itu yang dinamakan kemenangan yang sesungguhnya. Kalau cuma setengah-setengah udah putus di tepi jalan, nah itu namanya masih permainan gitu. Jadi seperti itu. Dan sekarang ini kita coba ambil kartu yang selanjutnya. uh, Kita coba. Yes, di sini ada kartu Ace of Swords. Oke, ada kartu King of Swords, pedang ya. Berarti ini orang juga termasuk orang yang ambisi menurut saya. Terus ada kartu juga King of Cup. Ya, di sini juga ada kartu Pack of Pentacle. 1 2 3 4 5. Yes. Oke. Di sini Clarissa melihat gitu Ace of Cup gitu. Artinya itu apa? Ya orang ini yang mampu menjawab dari rasa ketakutan yang pernah kamu rasakan gitu. Karena bisa dibilang bagi kamu cinta itu menakutkan gitu. Kadang bisa bahagia, kadang bisa bikin kamu sedih. Tetapi setelah hadirnya dia di dalam hidupnya kamu gitu, kamu kayak jadi merasa percaya bahwa orang ini bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Orang ini tuh bener-bener bisa membawa kamu ke jenjang yang lebih serius. Orang ini tuh yang bener-bener mencintai kamu secara seutuhnya. Karena apa gitu ya, orang ini nggak pernah terlalu berkata-kata ngulu-ngulu, tetapi dia mampu menunjukkan dengan cara tindakan. Itu yang membuat kamu jadi kayak merasa yakin sama dia. Dan di sini ada kartu King of Swords gitu. King of Swords tuh yang artinya tuh apa sih gitu? Ya, di sini tuh kayak menggambarkan tentang ya nantinya tuh kamu akan bener-bener merasakan sebuah kenyamanan yang sesungguhnya gitu. Jadi walaupun kamu harus melewati proses yang kayak hubungan sial berkali-kali, intinya kan seperti itu. Dalam artian itu apa sih gitu? Ya kamu udah terlanjur sayang tapi dia nggak sayang sama kamu, pergi meninggalkan kamu. Terus pada saat kamu sayang sama dia tapi dianya tuh kayak mengkhianati kamu. Terus dan banyak hal gitu. Sampai akhirnya kamu benar-benar kayak ketemu sama dia gitu. Akhirnya tuh ya kamu merasa bahwa ini adalah titik kenyamanan aku yang sesungguhnya setelah datangnya dia ini. Kemudian ada kartu Nine of Pentacle gitu. Kartu Nine of Pentacle di sini tuh artinya tuh apa gitu? Ya, bisa dibilang bagi kamu memang cinta itu menakutkan gitu. Tapi nggak tahu juga gitu kenapa setelah hadirnya dia di dalam hidup kamu gitu, yang kayak kamu itu seolah-olah itu kayak merasa yakin deh gitu, merasa yakin bahwa ini orang adalah seseorang yang bener-bener bisa membawa kamu ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Selain itu juga bisa dibilang cinta dia itu bisa dibuktikan gitu. Jadi kayak bukan cuma kata-kata aja, bukan cuma omongan aja, tetapi orang ini bisa mewujudkan bukti secara nyata dari kayak bentuk cara dia mencintai kamu dan memperlakukan kamu ini seperti apa gitu. Kemudian juga ada kartu King of Cup gitu. Kartu King of Cup di sini menggambarkan tentang dan dia gitu bisa jadi dia adalah seseorang yang bakalan menjadi rajanya kamu gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, ya berarti maaf ya, maksudnya tuh gini. Apabila kamu seorang perempuan, ya berarti dia yang akan menjadi rajanya kamu. Kalau misalnya kamu seorang laki-laki gitu, ya berarti dia yang nantinya itu akan menjadi kamu akan jadi rajanya dia gitu. Terus di sini juga ada kartu Pack of Pentacle gitu. Pack of Pentacle tuh artinya tuh apa sih gitu? Ya, di sini tuh kayak menggambarkan tentang intinya tuh dari
pengorbanan gitu, dari pengorbanan, dari perjuangan yang kamu lakukan gitu, akhirnya tuh kayak membuahkan hasil yang memuaskan. Artinya tuh apa ya, kamu di sini tuh nantinya tuh akan menjadi seseorang itu yang benar-benar bersyukur banget gitu. Ternyata di balik kesedihan yang kamu alami, ternyata tuh kayak Tuhan masih sayang kamu, Tuhan masih memberikan hadiah gitu ya, seseorang yang kamu sayang, seseorang yang kamu cinta. Dan disinilah gitu kamu nantinya itu akan bener-bener apa ya, ngerasa bahwa intinya itu kayak ini adalah seseorang yang memang aku cari-cari gitu, ini adalah seseorang yang memang aku tunggu-tunggu gitu. Jadi nantinya tuh kayak kau benar-benar akan merasakan banyak rasa syukur gitu ya sama Tuhan, karena sudah dipertemukan dengan seseorang yang sespesial dia. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, oke? Buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, oke. Oke, kita geser terlebih dahulu. Oke, ini kartu yang kedua. Dan kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Oke. Kita ingat ya, kita hanya mengambil 5 deck kartu pada tiap masing-masing kartunya ya. Kita hanya mengambil 5 part kartu aja pada tiap decknya, maksud saya seperti itu. Yes, di sini ada kartu Judgment, kemudian ada kartu King of Wands, dan di sini juga ada kartu The Emperor. Dan ada kartu Pack of Wands. Yes. Ini kita geser terlebih dahulu. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seperti apa jodohmu nanti. Di sini kalau dari dia berasal dari mana? Di sini ada 2 kemungkinan. Dia berasal dari masa lalu bisa, dia berasal dari masa depan bisa, atau dari orang yang saat ini sedang kamu kenal. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini. Jadi ada beberapa hal. Yang jelas gitu, di sini aku baca secara detail ya. Jadi yang jelas gitu, dia tuh yang kayak seolah di awal gitu ya, seolah itu kayak kamu nantinya itu ada sedikit rasa keraguan gitu mengenal dia. Biasanya kan ada seseorang itu yang kayak mengenal dia itu yang kayak langsung merasa sayang, merasa bahwa dia ini orang yang paling oke lah gitu. Tapi justru ini berbeda gitu. Justru kayak di awal tuh yang kayak seolah kamu kayak merasa ragu sama dia gitu. Nih orang bener-bener bisa serius nggak? Nih orang bener-bener bisa diajak untuk ke jenjang yang lebih serius atau enggak gitu. Nih orang cocok nggak untuk aku jadikan sebagai pendamping hidup gitu. Atau nih orang itu masih ingin seneng-seneng ya gitu. Jadi kayak nantinya itu akan ada banyak keraguan-keraguan yang kamu simpan. Jadi kayak nantinya tuh akan ada banyak keraguan-keraguan yang karena kamu simpan. Karena apa gitu ya, bisa dibilang tuh kayak orang ini memang di awal tuh yang kayak dia nggak terlalu ngelihatin gitu kalau misalnya dia sayang sama kamu. Dia nggak terlalu ngelihatin gitu kalau misalnya dia itu kayak memiliki ketertarikan sama kamu. Jadi yang kayak kamu lihatnya dia tuh yang kayak lempeng-lempeng aja gitu. Padahal di balik semuanya gitu, di balik itu semuanya dia memiliki rasa dan perasaan yang begitu dalam. Bahkan bisa dibilang tuh kayak lebih daripada apa yang kamu perkirakan gitu. Bisa dibilang tuh kayak ini orang tipikal seseorang yang susah ditebak gitu. Nggak ada seseorang itu yang bisa mengetahui dia kalau enggak orang yang bener-bener deket banget udah sama dia gitu. Terus yang bikin kamu kayak nggak merasa yakin juga sama dia itu sebenarnya kayak banyak beberapa hal ya. Mungkin juga dalam artian tuh ini orang itu kayak bisa dibilang tuh kayak nggak ngelihatin gitu sisi serius-seriusnya sama kamu. Selain itu juga bisa dibilang apa ya? Ini orang juga itu tuh kayak yang susah ditebak adalah ini orang tidak terlalu melihatkan kalau misalnya dia sayang sama seseorang gitu. Jadi yang kayak kamu ngerasanya deket dengan dia ini yang kayak lempeng-lempeng banget gitu. Yang kayak ini orang gimana sih sebenarnya perasaannya gitu. Kamu coba memberikan sebuah kode tapi kayaknya dianya flat gitu. Ketika intinya tuh
kamu mencoba menjauh gitu, kayak seolah orang ini memberikan sebuah harapan, dan itu yang kayak membuat kamu itu bisa dibilang berputar-putar dalam situasi yang bisa dibilang tuh bikin kamu kayak ngerasa bingung juga. Tetapi untuk masalah selain ciri-cirinya sih, orangnya yang saya lihat dia bisa lebih muda dari kamu, dia bisa lebih tua gitu. Kalau misalnya perbedaannya jauh atau enggak itu relatif gitu. Yang penting kalau nggak dia lebih tua ya berarti dia lebih muda gitu. Tapi orangnya mampu mengimbangi kamu kok gitu. Misal kamu lebih lebih tua dari dia dan dia lebih dalam artian tuh kayak kamu lebih tua dari dia pasti bisa mengimbangi kamu gitu. Kalau misalnya kamu lebih muda dari dia juga sebaliknya, dia pasti bisa mengimbangi kamu. Selain itu orangnya juga memiliki masa depan yang cukup bagus. Karena apa ya, ada sisi kedewasaannya tadi. Jadi kayak orang ini tuh mungkin ya dari yang kayak mungkin dikala kayak masa muda gitu ya, seseorang kan terkadang itu kayak masih suka yang kayak kesana kesini, main kesana main kesini gitu. Tapi kalau orang ini tidak gitu, dia gunakan waktu dia itu untuk bekerja, karena dia berpikir bagaimana cara aku untuk menata masa depan aku nantinya gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak dia bukan dari keluarga yang benar-benar berada, dari keluarga yang benar-benar mampu gitu. Jadi segala sesuatunya itu kayak dia bangun, dia raih sendiri gitu. Kalau misalnya gitu kamu kenal dia nantinya udah sukses, pasti dianya dulu itu penuh dengan perjuangan gitu. Mulai dari jatuh bangunnya dia, mulai dia bagaimana dia bisa mencapai sampai ke titik yang kamu kenal nanti gitu. Itu pasti banyak perjuangannya gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat gitu kalau orang ini tuh tipikal seseorang yang nggak suka membebani orang lain gitu. Sekalipun dia memiliki masalah hidup, pasti dia silent sama kamu gitu, nggak bakalan cerita. Baru kalau misalnya itu yang kayak kamu bener-bener memaksa banget, dan dia tuh kayak bagaimana ya, dalam artian tuh kayak ini udah waktunya aku deh buat cerita gitu. Otomatis dia pasti bakalan cerita gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa mungkin yang bikin kamu kayak ngerasa ragu ya, dalam artian tuh orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh masih sisi petualangan dia itu masih sangat tinggi gitu menurut kamu. Tapi menurut saya sih kayak walaupun dia seperti itu, kalau misalnya dia sudah menemukan orang yang dia sayang gitu, pasti orang ini benar-benar bisa berubah gitu. Terus aku juga melihat bahwa di sini ada energi ungu juga gitu. Energi ungu itu artinya tuh apa sih gitu? Dia orangnya sih sedikit romantis, bukan berarti dia nggak romantis, dan bukan berarti dia berlebihan dalam berromantis, bukan. Tetapi yang saya lihat ya intinya tuh kayak sedikit romantis tuh artinya ya kalau misalnya waktunya romantis ya romantis, kalau misalnya nggak romantis ya udah biasa aja gitu. Orangnya sih intinya bisa menyesuaikan gitu kapan waktu dia untuk romantis dan enggak gitu. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa intinya tuh kayak orang ini yang mampu dalam arti itu bikin kamu kayak ngerasa selalu mikirin dia. Bahkan kamu terkadang juga suka gitu ya dibikin gak bisa tidur sama dia. Bukan berarti dia guna-guna kamu, bukan. Tetapi karena orang ini tuh memiliki jiwa pesona yang sangat tinggi gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh orangnya sih memang kayak yang saya bilang sih simple, sederhana gitu. Mungkin dari segi fashion juga fashionable gitu. Bukan fashionable sih, tetapi yang kayak praktis tapi berkesan gitu. Dan dari situlah banyak tuh kayak yang kayak orang-orang itu kayak ngerasa suka tertarik sama dia, ngerasa tertantang ingin mengenal dia gitu. Selain itu aku juga melihat bahwa di sini tuh kayak gini ya, Three of Cup gitu. Three of Cup tuh artinya menggambarkan tentang banyak hal yang sebenarnya itu kayak ingin dia dapatkan dan ingin dia capai. Jadi bisa dibilang tuh orangnya tipikal seseorang yang ambisi gitu. Tapi ambisi dia tuh ambisi yang kayak bener-bener terkontrol sih gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak misal orangnya lagi ambisi bekerja gitu, jadi kayak jangan harap deh gitu dari kamu itu yang kayak bener-bener bisa mengganggu dia ketika waktu kerja gitu. Paling-paling kamu bisa berkomunikasi sama dia setelah dia pekerjaannya selesai gitu. Bahkan terkadang gitu ya WA kamu terkadang berhari-hari nggak dibalas gitu, itu bukan karena dia nyelonong dengan yang lain, bukan. Tetapi seperti yang saya tadi bilang gitu, orang ini nggak akan bisa berkomunikasi secara lega sebelum segala sesuatunya itu terselesaikan gitu. Jadi misal gitu, ada sesuatu hal yang lebih penting, bukan berarti kamu nggak penting ya. Dalam artian tuh kayak dia dulukan gitu. Misal pekerjaan dia ini kan menyangkut untuk masa depan kamu nantinya juga gitu, masa depan dia gitu. Jadi ya udah gitu, pekerjaan dulu yang dia dulukan gitu. Misal
pekerjaannya sudah selesai, pasti dia bakal menghubungi kamu, dan itu pun juga diberikan sebuah penjelasan secara real gitu. Jadi kayak nggak ngasal ngomong doang gitu, karena segala sesuatunya itu berdasarkan fakta dan realitanya. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa banyak hal yang nantinya tuh bakalan kamu lakukan dan bakalan kamu intinya tuh kayak kepingin kamu lakukan sama dia gitu. Misal ya kamu kayak dia tuh tipe seseorang yang bisa dibilang tuh kayak fantasi dia yang sangat tinggi. Bukan berarti yang fantasi yang aneh-aneh, bukan sih ya gitu. Masih itu berbicara yang konteks yang real gitu. Fantasi yang kayak misal gitu kamu dan dia nanti itu kayak menikah gitu, dia pengen memiliki anak berapa, dia pengen usaha apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi kayak banyak hal yang banyak gitu ya dia bayangkan gitu bersama orang yang dia sayang. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini memiliki impian yang sangat besar karena orangnya ambisi gitu, makanya orangnya memiliki impian yang sangat besar gitu. Jadi kayak misal orang ini tuh kayak sudah mendapatkan apa yang dia punya saat ini gitu, orangnya bisa dibilang bukan berarti orangnya nggak bersyukur sih gitu ya, dia bersyukur menikmati apa yang sudah diterima saat ini, tetapi harus ada hal lagi gitu yang harus dia capai. Misal gitu dia ingin sih gitu dalam artian tuh memiliki mungkin rumah sendiri gitu, biar nanti gitu intinya tuh kalaupun dia nantinya sudah menikah gitu, dia nggak kelabaan gitu, mungkin tuh yang kayak eh, tinggal di mana bagaimana gitu, karena kan nggak semua orang gitu bisa hidup dengan akur gitu ya dengan mungkin tuh kayak mertuanya gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak memiliki planning masa depan yang cukup bagus sih gitu menurut saya. Hmm, maaf aku jeda sebentar tadi bedain AC. Terus di sini ini ya, Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu Five of Cup gitu. Five of Cup tuh artinya tuh apa sih gitu? Ya di sini tuh kayak menggambarkan tentang orang ini memang bisa dibilang orangnya sedikit tertutup, tapi kalau misalnya dia udah, ini hampir sama seperti yang nomor satu tetapi energinya berbeda gitu. Tapi kalau misalnya orang ini tuh kayak bener-bener udah terbuka, ya maka ya udah gitu, dia terbuka bakalan cerita ke akar-akarnya gitu. Misal gitu dia terbuka itu nggak setengah-setengah, pasti bakalan cerita ngomong secara langsung gitu tentang mungkin tuh keluh kesah dia, mungkin tuh apa yang menjadi beban hidup dia, mungkin tuh apa yang menjadi tanggungan dia pasti bakalan ngomong gitu. Terus aku juga di sini melihat ada kartu judgment gitu. Di sini kartu judgment tuh menggambarkan tentang intinya tuh apa ya? Banyak sih gitu. Masihnya tuh yang dalam artian tuh kayak memuji dia gitu. Memuji dia tuh dalam artian tuh mungkin gitu. Dalam produktivitas kerja dia tuh kayak atasan dia tuh kayak ngerasa suka dan care banget sama dia karena pekerjaan dia tuh bagus, orangnya pekerja keras, orangnya nggak malas gitu. Jadi kayak makanya orang itu banyak pujian. Selain itu juga banyak sih orang-orang itu yang kayak mengatakan bahwa ini orang itu orang yang mandiri, orang yang bener-bener bagus gitu, karena segala sesuatunya itu dia selalu dia kerjakan sendiri gitu. Misal dia punya rumah, punya apa ya, hasil kerja keringat dia sendiri gitu, tanpa menggantungkan gitu dan tanpa berharap mendapatkan mungkin tuh kayak warisan dari orang tuanya gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh mungkin gitu ya, nih orang itu orang yang paling bener-bener bisa ngebuat kamu itu kayak ngerasa cemburu sih gitu. Walaupun terkadang kamu harus berkata bohong gitu. Kalau ditanya sama dia kamu cemburu gak? Enggak gitu. Tapi sebenarnya di dalam hati kamu itu nyesek gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak entah kenapa gitu. Kayak orang ini tuh yang bener-bener bisa membuat kamu cemburu gitu. Selain itu ada kartu Knight of Wands gitu. Kartu Knight of Wands di sini menggambarkan tentang eh di sini Knight of Wands tuh menggambarkan tentang ini sih gitu. Dalam artian tuh hmm, orang ini tuh juga tipikal seseorang yang tidak gegabah gitu. Tidak gegabah itu artinya tuh apa? Ya, apabila intinya tuh apa ya? Misal kamu curhat sama dia, kamu ingin mendapatkan sebuah keputusan dari dia gitu. Misalnya tuh kayak cari solusi dari dia gitu. Orang ini pasti mengarahkan kamu ke jalur yang benar gitu. Dan orang ini juga mampu memberikan kamu sebuah penjelasan tuh yang secara nyata dan real gitu. Contoh gitu, misal aku
mau ini nih gitu, mau yang A nih gitu, menurut kamu gimana? Oh jangan, yang A itu gini, lebih baik kamu yang ambil yang B gitu, karena kalau misalnya yang ke A ini dampaknya nanti kedepannya bikin kamu kayak gini, bikin kamu kayak gitu. Kalau misalnya kamu yang B walaupun kayak gini tapi nantinya gitu jangka panjangnya itu bagus gitu. Jadi kayak orang ini tuh mampu memberikan solusi yang terbaik untuk orang yang dia sayang gitu, karena ya bisa dibilang sisi dewasa dia itu dapet gitu. Selain itu orangnya juga tipikal seseorang yang bijaksana. Bijaksana dalam mengambil keputusan ataupun langkah ataupun sikap gitu. Terkadang dari kitanya kan ada sih ya yang kayak sisi yang kayak ingin buru-buru nih gitu. Dalam artian tuh kayak bersatu dengan dia dalam ikatan tali pernikahan atau apa gitu. Terkadang ada hal yang membuat itu menjadi salah satu penghambat buat diri kamu. Tapi kalau orang ini sih enggak gitu. Dalam artian tuh ya berkesannya sih memang hubungan kamu dan dia sangat lama gitu, tapi lamanya ini yang bikin awet kamu gitu. Jadi kayak seolah-olah seperti itu. Terus orang ini juga dalam artian tuh dewasa dewasa, bijaksana bijaksana, cuman ya mungkin yang menjadi hal yang harus bikin kamu hati-hati gitu. Jadi kayak ini nih aku kasih clue-nya gitu. Dia walaupun orangnya kayak terlihat santuy gitu, orangnya kayak terlihat biasa dingin gitu, tapi orang ini bisa dibilang tuh sedikit emosi gitu. Orangnya sedikit mungkin pemarah, gampang marah gitu, gampang ngambek, gampang apa. Walaupun misal dia seorang cowok, ya berarti dia seperti itu gitu. Mungkin tuh yang kayak cowok yang eh, nggak bisa gitu. Dalam artian kita harus punya rem nih gitu untuk berkata-kata gitu. Kalau tidak dia bisa gampang marah gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, ya berarti dia tipikal seseorang perempuan tuh yang sensitif gitu. Jadi tapi nih orang itu kayak tipikal seseorang yang apabila dia marah pun gitu, marahnya juga nggak bisa lama-lama, intinya tuh kayak masih bisa ditolerir lah gitu. Terus ada kartu pack of one gitu. Pack of one tuh apa sih gitu? Ya, dia tipikal seseorang yang bener-bener bisa menjaga dan bertanggung jawab terhadap hubungan. Jadi apa sih gitu? Ya jangan dikira bagi dia gitu ya, pacaran ya pacaran gitu, nikah ya nikah, bukan. Tapi bagi dia tuh yang kayak gini, walaupun kita pacaran tapi kayak kita udah harus bisa belajar bagaimana prinsip orang yang udah nikah gitu. Paham gak sih gitu? Dalam artian kenapa gitu? Ya biar nantinya setelah kamu nanti menikah dengan dia, biar yang kayak kita ini tinggal yang kayak belajarnya itu nggak berat-berat banget gitu. Mungkin yang kayak tinggal nambahin ini aja, nambahin itu aja, daripada yang kayak kamu pacaran gitu, seneng-seneng terus gitu, tapi setelah nanti kamu nikah kaget gitu, alhasil apa, ujung-ujungnya bentrok, banyak banyak problem, banyak apa gitu. Karena apa ya, kamu nggak belajar pada saat masa pacaran gitu. Tapi kalau misalnya ini orang gitu, orangnya sih bagus gitu, dalam artian tuh kayak kita belajar serius pada saat pacaran dengan harapan ketika kamu nanti sudah menikah gitu, kamu kayak nggak kaget gitu. Kalaupun ada masalah ya mungkin kayak bisa diselesaikan secara yang kayak kecil-kecil gitu sih. Terus kita lanjut lagi di sini. Kita lanjut lagi untuk kartu yang nomor 2. Oke. Kita ambil 5 kartu aja ya. Ada kartu Eight of Swords, kemudian ada kartu Knight of Cup, ada kartu Eight of Cup, dan di sini ada kartu The Chariot. Kemudian juga ada kartu Ace of One. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu. Di sini ada kartu Eight of Swords gitu. Eight of Swords di sini menggambarkan tentang, ya intinya tuh kayak orang ini memang tipikal seseorang yang mengikat sih. Dalam artian tuh dia bukan posesif, dia bukan dalam artian tuh kayak selalu overprotective sama kamu, tidak. Tetapi kayak orang ini tuh gini loh, dia tuh tipikal seseorang yang mengikat. Mengikat apa ya? Mengikat dalam komitmen yang udah kalian buat. Jadi misal dia udah menemukan orang yang dia sayang. Karena tujuan dia untuk mencari pendamping hidup, ya maka yang harus dia lakukan komitmen yang lebih serius. Itu yang dimaksudkan di sini. Terus selain itu orangnya juga tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak bener-bener bisa membebaskan kamu dari trauma-trauma kamu di masa lalu. Karena orang ini mampu menunjukkan tentang sisi bentuk cintanya dia ke kamu ini kayak apa. Terus juga ada kartu Knight of Cup gitu. Kartu Knight of Cup di sini apa sih gitu? Kartu Knight of Cup di sini tuh kayak menggambarkan tentang, ya orang ini tuh bisa dibilang penuh dengan kejutan gitu, penuh dengan kejutan yang tak terduga. Artinya tuh apa? Ya orang ini tuh yang kayak bisa dibilang tuh
Dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak surprise gitu ya. Apa sih? Suka memberikan kejutan terhadap pasangannya gitu. Walaupun hal kecil, walaupun kata-kata kecil gitu, tapi kayak hal itu yang membuat kamu seolah-olah berkesan gitu. Terus ada kartu Eight of Cup gitu. Eight of Cup tuh artinya apa sih gitu? Ya, terkadang hal yang bikin bosen adalah ketika kamu menunggu dia. Menunggu apa? Menunggu di telepon dia, menunggu WA dari dia, menunggu hal gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan dia. Karena bisa dibilang tuh entah kenapa gitu, ketika kamu sama dia gitu, kayak orang ini tuh yang di dalam otak kamu gitu, di dalam pikiran kamu itu kayak teracuni olehnya. Karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak orang ini yang bisa menggugah hati kamu gitu. Terus ada kartu The Chariot gitu. Kartu The Chariot tuh ya nantinya yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa bersabar menghadapi proses gitu ya, proses bersama dia. Karena yang namanya setiap hubungan kan pasti juga ada lika-liku kehidupannya gitu. Mulai dari naik turun, mulai dari sedih-sedih bareng, bahagia-bahagia bareng, itu yang nantinya tuh akan kamu lakukan, akan kamu rasakan. Tetapi aku di sini melihat bahwa kamu dan dia sama-sama bisa melewati karena gitu, basically antara kamu dan dia sama-sama mencintai gitu. Terus di sini ada kartu Ace of Wands. Kartu Ace of Wands di sini menggambarkan tentang apa ya? Dalam artian tuh kayak semakin lama cinta kamu akan semakin tumbuh gitu. Semakin lama cinta kamu akan semakin kuat dan harmonis. Dan di sini kita lanjut untuk kartu yang selanjutnya. Oke. Oke, di sini kartu yang selanjutnya ada kartu Patience. Oke, kartu yang selanjutnya juga ada kartu Clear Chocnines. Kemudian ada kartu Konselor. Kemudian ada kartu Courage. Dan di sini ada kartu Spread Your Wings. Oke. Di sini ada kartu Patience gitu. Kartu Patience itu artinya apa? Ya, di sini kamu nantinya itu akan sama-sama belajar bagaimana cara memelihara sebuah hubungan. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu Clear Chocness, artinya apa? Walaupun kamu dan dia ada batasan, mungkin ruang, jarak dan waktu, tetapi di sini aku yakin sih karena cinta kalian sama-sama kuat, sama-sama besar. Ya cinta kalian bisa dipertahankan bahkan sampai ke jenjang pernikahan gitu. Terus ada kartu konselor gitu. Kartu konselor tuh artinya tuh apa sih gitu. Ya walaupun kamu dan dia jauh gitu jaraknya, tetapi orang ini yakin gitu, masih ada Tuhan yang melindungi kamu. Walaupun dia gak bisa melindungi kamu secara langsung, tapi dia yakin gitu, dengan tangan Tuhan gitu pasti kamu akan terlindungi. Dengan cara ya dia selalu berdoa, membacakan doa-doa yang positif untuk orang yang dia sayang. Selain itu juga orang ini tuh selalu meminta gitu ya perlindungan dalam hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Terus juga ada kartu Courage gitu. Kartu Courage di sini menggambarkan tentang apa ya? Dalam artian tuh di sini tuh yang kayak memang sih gitu, orangnya itu bisa dibilang ambisi ya. Tetapi di sini yang saya lihat gitu, ketika orang ini sudah menemukan orang yang dia sayang gitu, pasti bisa dibilang tuh yang kayak ambisi dia, ambisi yang terkontrol gitu. Karena apa? Ya dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kamu gitu. Orang yang paling spesial di mata dia nantinya. Terus juga ada kartu Spread Your Wings, artinya ya memang kamu tipikal seseorang yang gak terlalu suka diposesifin dan di overprotectivin. Jadi intinya tuh kayak nih orang nantinya akan memberikan kamu sebuah kepercayaan yang full gitu. Sebuah kepercayaan yang full tuh artinya tuh apa sih? Ya bisa dibilang tuh gini, orang ini tuh kayak memberikan kamu sebuah kepercayaan dengan harapan ya kamu jangan pernah mengkhianati kepercayaan dia gitu. Karena apa? Ya apabila kepercayaan dia kayak sudah dihianati gitu, ya maka bisa dibilang tuh apa ya, dalam artian tuh kepercayaan ini bakalan luntur gitu, dan kamu akan sulit mendapatkan kepercayaan dari dia lagi gitu. Jadi makanya untuk kamu gitu, buat kamu yang nantinya tuh kayak udah ngerasa kenal dan deket dengan dia, kamu harus bisa benar-benar memegang janji dan kepercayaan dari dia. Karena apa gitu, orang itu orang yang susah apabila kepercayaan dia itu kayak udah ngerasa terhianati. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3 ya, kartu yang terakhir. Oke.
Oke, dan sekarang kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang nomor 3. Oke. Yes. Di sini kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke, kita coba lihat kartunya. Ingat ya, pada tiap deck kartu kita hanya mengambil 5 part aja. 5 bagian ya. Oke, di sini ada kartu yang pertama, ada kartu Seven of Cup. Kemudian ada kartu Eight of Cup, dan ada kartu King of Pentacle. Kemudian ada juga kartu Eight of Swords dan ada kartu Queen of Pentacle. Oke. Yes, di sini kita geser terlebih dahulu biar teman-teman juga bisa ngelihat gitu ya dari visual kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke. Di sini sih ada kartu ini ya, Justice gitu. Ya, siapa gitu ya? Siapa dia jodohmu nanti gitu ya? Siapa jodohmu nanti? Aku di sini sih melihat bahwa dia bisa dibilang ini juga sama sih gitu. Dalam artian tuh kayak dia bisa berasal dari masa lalu, dia berasal dari masa depan. Artinya apa gitu? Ya bisa dibilang kalau masa lalu itu bukan berarti dia harus mantan gitu. Bisa jadi itu kayak orang yang udah pernah kamu kenal, tapi yang kayak dulu itu kamu belum pernah jadian sama dia, hanya mungkin sebatas temenan, sahabatan gitu. Kalau misalnya dia orang baru, ya mungkin tuh kayak orang ini tuh orang yang baru kamu kenal gitu. Dalam artian tuh kayak baru kenal saat ini. Atau mungkin bisa saja saat ini kamu sudah kayak merasa udah deket dengan dia. Yang jelas orangnya adalah dia tipikal seseorang yang bisa bikin kamu selalu tersenyum. Dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak terkadang gitu ya, ketika kamu berkomunikasi sama dia gitu, kayak seolah kamu itu kayak lupa waktu gitu. Lupa waktu kalau misalnya ya ini tuh kayak durasinya udah 1 jam loh, bahkan lebih gitu aku teleponan sama kamu gitu. Itu artinya apa? Ya kamu benar-benar merasakan sebuah kenyamanan yang sesungguhnya, kenyamanan yang memang belum pernah kamu rasakan gitu. Selain itu Clarissa juga melihat dia tipikal seseorang yang bisa mengimbangi karakter kamu gitu. Misal karakter kamu mungkin kamu orangnya sedikit marah gitu, sedikit marahan, sedikit ngambekan gitu. Nah ini orang itu kayak bener-bener bisa dalam artian tuh apa ya, kayak mengambil sisinya kamu gitu. Selain itu Clarissa juga melihat ya bahwa di sini tuh ada kartu Justice gitu. Artinya itu apa sih? Ya berarti aku tuh kayak nah kayak setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, yang kayak seolah kamu merasa bahwa dia adalah twin flame-nya kamu gitu, karena kayak secara tidak langsung itu antara kamu dan dia itu kayak banyak kesamaan ya, walaupun ada sih perbedaannya, tapi jika diprosentasekan gitu lebih banyak kesamaannya daripada enggaknya gitu, yang kayak seolah apakah dia soulmate atau twin flame gitu ya, dia ini adalah jodohku atau bukan gitu. Karena apa gitu ya, bisa dibilang tuh kayak apa yang dia lakukan ini kayak seolah-olah itu hampir sama gitu seperti kamu gitu. Jadi yang kayak seolah ketika kamu melihat kamu gitu, misal kamu seorang cowok gitu, kamu melihat dia, ya berarti kayak dia ini adalah kayak kembaran kamu tapi yang kayak versi ceweknya gitu. Apabila kayak kamu seorang cewek gitu ya, kayak kamu seolah melihat kembaran kamu tapi yang versi cowoknya gitu, dalam artian seperti itu. Terus aku juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh apa ya, dalam artian tuh bisa menjaga hati dan perasaan orang yang dia sayang gitu. Makanya orang ini tuh kayak mempelajari tentang karakter kamu ini seperti apa sih gitu. Kamu orangnya lembutkah, kamu orangnya sabaran, atau kamu orangnya sedikit keras, kamu orangnya ngambekan atau gimana gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak benar-benar bisa menjaga hatinya gitu, dalam menjaga hati kamu gitu. Jadi kayak dia mungkin dalam bertutur kata harus berhati-hati, harus lebih sopan, harus bagaimana gitu. Terus di sini sih
Di awal sih memang yang saya lihat ya, dia orangnya nggak spesial banget gitu. Artinya tuh ya kayak kamu di awal kayak kenal sama dia tuh biasa banget gitu. Tapi kayak setelah kamu berkomunikasi sama dia gitu, kamu kayak akan ngerasa nyaman, nyambung gitu. Dan ini tuh yang kayak membuat kamu seolah-olah bertanda tanya gitu. Bertanda tanya itu apa sih gitu. Nih orang gimana ya gitu, kok kayaknya aku di awal tuh kayak kenal dia tuh biasa banget gitu, tapi kayak semakin kesini aku semakin dalam gitu, justru kayak orang ini tuh seolah bikin kamu kayak merasa penasaran gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini ya ada kartu Justice gitu. Kartu Justice tuh menggambarkan tentang intinya tuh kayak bener-bener orang ini bisa meredam dalam segala situasi gitu. Misal di saat kamu dan dia bersih tegang gitu, sedang ada sebuah problem atau masalah gitu, maka orang ini bisa banget gitu mencairkan suasana. Terus kalau sisi negatifnya dia ya mungkin orang ini bisa dibilang tuh kayak gini sih, orangnya tuh kayak nggak bisa diajak untuk yang benar-benar serius banget gitu, ujung-ujungnya tuh kayak pasti ke bercanda atau gimana gitu, padahal niat kamu ya ingin ngajak ngomong dia tuh secara serius gitu. Terus di sini yang saya lihat ya, ketika dia hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu terkadang juga dalam artian tuh bingung dalam sebuah keputusan atau pilihan. Dalam artian tuh apakah dia merupakan pilihan yang tepat atau tidak gitu. Cuman ya nantinya kamu akan mendapatkan jawaban sendiri gitu. Dalam artian tuh ya setelah dia mungkin banyak berkorban dan berjuang untuk kamu, setelah dia dalam artian tuh memperlakukan kamu itu secara spesial gitu, dan disinilah gitu nantinya tuh kamu bener-bener akan apa ya, akan merasakan gitu ya, dalam artian tuh ya percaya bahwa dalam artian tuh nih orang adalah orang yang selama ini kamu cari gitu. Terus Clarissa juga melihat di sini ada kartu Seven of Cup gitu. Kartu Seven of Cup tuh jadi kayak nantinya gitu, memang orang ini tuh bisa dibilang tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang memilih gitu, apalagi untuk mencari pendamping hidup. Bukan berarti tuh kayak nih orang yang pilih-pilih yang kayak strata sosialnya seperti ini, nih orang itu berasal dari keluarga kaya atau enggak, nih orang itu berasal dari keluarga gini, enggak, bukannya seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah dia mencari seseorang tuh yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Jadi gitu, kalau misalnya dia menemukan seseorang yang enggak sesuai dengan harapan dan keinginan dia gitu, ya maka goodbye aja gitu, maaf, dan ngomongnya pun juga secara sopan dan halus gitu. Karena bagi dia itu kayak masalah pendamping hidup bukanlah sesuatu hal tuh yang bisa digunakan gitu ya, atau diajak untuk main-main gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh ya udah gitu, dia mencari seseorang tuh yang benar-benar sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Kalau misalnya kamu berhasil dipilih dia, ya berarti kamu adalah orang yang benar-benar spesial, orang yang benar-benar dia cari yang sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Terus di sini sih yang saya lihat, setelah kamu kayak merasa deket dengan dia nantinya gitu, di sini tuh mungkin di awal gitu, mungkin tuh yang kayak di awal sih enggak gitu, tapi kayak di pertengahan gitu kamu akan banyak segala problem gitu yang membuat kamu itu kayak ngerasa sedih, dia juga sedih gitu. Tapi setelah kamu bisa melewati itu semuanya gitu, setelah kamu bisa melewati itu semuanya, yang saya lihat ya kamu akan bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak tinggal ke depannya itu kayak kamu bisa melewati gitu, kamu bisa melewati dan kedepannya itu kayak tinggal menikmati keindahannya aja gitu, karena kayak proses beratnya tuh kayak udah kamu rasakan tuh di awal gitu. Jadi yang kayak kedepannya kamu tinggal ya mungkin kalaupun ada masalah ya itu tuh kayak masih bener-bener bisa kamu lewatin gitu. Terus ada kartu King of Pentacle. Kartu King of Pentacle di sini tuh kayak bener-bener menggambarkan tentang apa sih ya, arti kesetiaan dia gitu. Jadi kayak bagi dia tuh kayak kesetiaan itu nggak bisa diwujudkan dengan kata-kata. Kesetiaan itu nggak bisa diwujudkan dengan yang kayak aku setia sama kamu nih, aku sayang sama kamu, enggak gitu. Jadi kayak dia bisa mewujudkan bentuk kesetiaan dia ya dengan cara dia sendiri gitu, yang kamu pun nantinya juga bisa merasakan, yang kamu pun nanti juga bisa melihat gitu. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa di sini tuh ada kartu ini Egg of Swords gitu. Egg of Swords tuh artinya
ya orang ini tuh dalam mencintai orang yang dia sayang gitu, walaupun dia dalam artian tuh ya bisa dibilang kalau masalah jodoh gitu, dia memilih sih, memilih bukan berarti memilih yang aneh-aneh, tetapi memilih yang sesuai dengan harapan dan keinginan dia. Dia tipikal seseorang itu yang nggak ngelihat secara fisik gitu, fisik doang tapi hatinya busuk juga percuma gitu. Jadi kayak bener-bener dia mencintai seseorang itu menggunakan hati dia. Ini orang bener-bener tulus nggak sama aku, ini orang bener-bener sayang nggak sama aku, jadi seperti itu. Terus ada kartu Queen of Pentacle gitu. Queen of Pentacle di sini menggambarkan tentang dari sisi dianya sih gitu. Queen of Pentacle tuh artinya tuh kayak gini. Nih orang itu tipikal seseorang yang kayak terkadang tuh bikin kamu kegalauan kepikiran sama dia, terkadang juga seneng, terkadang juga bikin kamu kayak ngerasa senang, terkadang juga bikin kamu kayak ngerasa kesel banget sama dia ya. Tapi itulah gitu, namanya indahnya cinta, namanya kenikmatan cinta gitu. Kalau cinta flat aja gitu, nggak ada perseteruannya, nggak ada apanya, nggak seru gitu, namanya bukan sebuah hubungan. Tetapi di sini adalah ya kalau misalnya kamu melewati kesedihan gitu, ya bagaimana cara kamu bisa melewati kesedihan tersebut gitu. Kalau misalnya kamu melewati tentang kebahagiaan sama dia, ya bagaimana cara kamu bisa mempertahankan kebahagiaan tersebut sampai benar-benar keseriusan tersebut datang menghampiri kalian. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Kita ambil kartu yang selanjutnya. Yes, di sini ada kartu Ten of Cup, kemudian ada kartu The Tower. Di sini juga ada kartu Page of Wands. Terus ada juga kartu The World. Terus di sini juga ada kartu Queen of Pentacle. Oke. Di sini Ten of Cup gitu. Artinya tuh apa sih gitu? Ya, kayak orang ini tuh ketika sudah menemukan orang yang dia sayang, kayak orang ini tuh kayak tinggal ke depannya itu fokus bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kamu, apa yang menjadi cita-cita dia. Dan di sini ada kartu The Tower gitu. Kartu The Tower tuh artinya jangan, bagi dia gitu ya, prinsip hidupnya dia, jangan pernah menganggap gitu ya bahwa percecokan itu adalah sebuah kehancuran gitu, karena segala sesuatunya itu masih bisa diluruskan. Jadi gitu, kayak misal kamu dengan dia ada masalah, jadi kayak orang ini tuh bakalan ngomong nih gitu, bakalan mencari solusi bagaimana langkah terbaik gitu biar semuanya itu clear. Jadi ya seperti itu. Dan segera apa? Ya segera terlahir kembali untuk menjadi hubungan yang lebih dewasa lagi daripada sebelumnya gitu, biar menjemput masa depan yang lebih bagus, masa depan yang lebih cerah lagi daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada kartu The World gitu. Kartu The World tuh artinya tuh apa sih gitu. Jadi kayak nih orang itu tipikal seseorang yang diri dia banget gitu, diri dia apa adanya gitu. Jadi yang kayak nih orang itu yang kayak ya udah gitu, misal kamu suka dengan aku ya udah gitu, cintai aku dengan apa adanya gitu. Terus dia juga tipe seseorang yang kayak gini loh, dalam artian tuh suka dengan keterbukaan gitu. Jadi kayak misal kamu ada masalah sama dia atau ada unek-unek yang nggak suka nggak suka dari dia gitu ya, kamu harus ngomong secara transparan sama dia, karena dia tipikal seseorang yang terbuka gitu. Jadi harus ngomong secara terang-terangan dan transparan gitu. Kemudian ada kartu Queen of Pentacle gitu. Kartu Queen of Pentacle di sini menggambarkan tentang intinya tuh gini. Queen of Pentacle tuh artinya tuh seorang putri yang duduk ada di kursi. Artinya tuh apa sih? Ya bisa dalam artian tuh gini. Nantinya tuh kayak cukup intinya tuh gini. Kamu cukup duduk manis gitu ya. Dalam artian tuh kayak kamu cukup duduk manis, tapi nantinya dia yang akan bertanggung jawab dan berusaha demi memenuhi apapun kebutuhannya. Kalau misalnya dia seorang cowok seperti itu, kalau misalnya dia seorang perempuan gitu ya, dalam artian tuh kayak nih orang keinginan dia adalah ingin menjaga anak-anaknya, duduk manis di rumah, tetapi kayak nih orang juga ingin gitu, dalam artian melakukan sesuatu hal gitu yang bisa dia lakukan untuk memenuhi segala kebutuhan gitu. Intinya tuh kayak membantu keluarga dia. Jadi seperti itu. Dan sekarang untuk kartu yang selanjutnya,
ada kartu Healthy Lifestyle, kemudian ada kartu Moon Cycles. Di sini ada kartu ini ya, Indigo and Crystal Children. Kemudian ada kartu Overcoming di Victuals. Dan di sini kita ambil yang atas, oke? Ini ya, Spread Your Wing. Hampir sama seperti yang tadi, tetapi energinya berbeda. Oke. Di sini aku melihat ada kartu Healthy Lifestyle. Healthy Lifestyle di sini menggambarkan tentang intinya tuh kayak nih orang yang bakalan dalam artian tuh kayak selalu ngingetin kamu tentang arti sebuah kesehatan gitu. Misal kayak orang ini tuh selalu ngingetin kamu udah makan apa belum, kamu jangan pernah telat makan atau bagaimana gitu. Kamu jangan makan sembarang atau bagaimana, karena orang ini tuh kayak merasa respect dan peduli sama orang yang dia sayang gitu. Bukan berarti dia banyak bacot, bukan gitu, tapi ini adalah bentuk kepedulian dia terhadap orang yang dia sayang. Kemudian di sini ada kartu Moon Cycles gitu. Artinya itu apa ya, bagi dia itu kayak setelah dia udah menemukan seseorang yang dia sayang gitu, bagi dia itu kayak udah cukup deh gitu. Rasa masa seneng-seneng dia, jiwa petualangan dia kayak udah cukup deh gitu. Karena yang bisa dibilang tuh yang dia cari saat ini hanyalah fokus ke depannya, memikirkan masa depan dan hubungannya ke depannya itu kayak apa gitu. Terus ada Indigo and Crystal Children gitu. Artinya itu apa? Ya misal gitu, kamu dan dia menikah gitu, kayaknya kamu gak butuh waktu lama lagi gitu. Dalam artian tuh mungkin kamu dan dia tuh bakalan diberikan sebuah momongan gitu, karena itu keinginan dan harapan dia. Terus di sini juga ada kartu Overcoming Difficulties gitu. Overcoming Difficulties ini menggambarkan tentang intinya itu apa sih ya, dalam artian tuh kayak kamu dan dia nantinya gitu akan melewati proses perjalanan yang cukup panjang. Artinya tuh apa? Ya, kamu akan mendapatkan sebuah story of love, kisah cinta yang bener-bener kayak layak untuk kamu ceritakan gitu. Karena di sini kamu nantinya tuh akan belajar sama-sama tentang arti perjuangan, pengorbanan. Kemudian juga sama-sama apa ya, dalam artian tuh kayak ini loh, aku dulu sama dia ini seperti ini sampai sekarang tuh yang kayak gini gitu. Nanti itu seperti itu. Terus ada kartu Spread Your Wings itu. Artinya kamu bisa bernafas secara lega, kamu bisa bernafas secara bebas gitu. Karena apa yang kamu harapkan gitu bisa kamu terima. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Kak Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak dan ditunggu readingan selanjutnya ya. Sampai jumpa di tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.